Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ibu bapak masyaallah muslimin jamaah salat maghrib dan isya yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali di kesempatan malam hari ini kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan berkenan Allah. Di sore menjelang malam hari ini kita masih diperkenankan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah kita masih bisa duduk dengan nyaman di masjid ini. Kenapa nyaman? Karena kita tidak sakit. Kenapa nyaman? Juga karena negara kita aman. Kenapa nyaman? Juga kita tidak terancam dengan barangkali binatang liar seperti singa yang lepas di sekitar kita misalnya, dan seterusnya. Maka mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal buat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Ibu bapak masyaallah muslimin, tadi ketika kita sholat maghrib, Mas Ustadz Joko tadi membaca awal Quran surat Al-Hujurat di ayat awal. Tadi saya kira mau sampai ke ayat 10, tapi dihentikan agak ke depan. Ada pesan yang sangat baik, ada instruksi dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya umat muslim, bahwa sesama muslim itu kan saudara. Nah, oleh karena itu sangat indah manakala kita dengan saudara kita ini rukun, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memberi nasihat, saling menjaga, dan seterusnya. Tidak sebaliknya, tidak saling mencela, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, saling membuli, saling menghinakan, dan seterusnya. Maka ketika kita merasa kita hidup di dalam keluarga kita merasa nyaman, kita merasa tentram, kita ibadah pun kita sangat tentram. Tetapi fenomena yang menarik di sekitar kita, barangkali tetangga kita, tetangga dekat rumah atau tetangga agak jauh, kita melihat ternyata tidak sedikit saudara kita yang bekenengan itu napa? Congkrah niku napa nggih? Berkelahi, uder-uder kan niku napa malih bahasa Indonesiane? Jadi saling mencela, saling menyalahkan gitu, dan seterusnya. Saling merasa diri paling benar atau kelompoknya paling benar. Mohon maaf, ada tetangga kita yang mengatakan, saya tidak mau sholat di masjid itu kan bukan masjidnya Muhammadiyah. Saya tidak mau sholat di masjid itu karena itu kan bukan masjidnya NU. Saya tidak mau sholat di sana karena, dan seterusnya. Padahal Bapak Ibu, kalau kita ibadah haji, Masjidil Haram itu juga tidak dibangun oleh Muhammadiyah ataupun NU. Napa mboten bingung niku mengke? Mau ajeng salatan pundi niku mengke terusan. Masjid Nabawi juga tidak dibangun oleh pengurus pusat Muhammadiyah, tidak dibangun oleh pengurus pusat NU. Maka jangan sampai kemudian kita terlalu napa nggih. Orang NU salat di masjidnya Muhammadiyah enggak ada masalah. Orang Muhammadiyah salat di masjidnya NU tidak masalah, gitu kan? Karena kita ini kan saudara, perbedaan sedikit tidak ada masalah. Maka pernah pula suatu ketika Bapak Ibu,
saya itu dipeseni ketika diminta jadi imam di sebuah masjid, Mas nanti tolong bacaan basmalahnya dikeraskan. Oh nggih, siap. Loh kenapa? Soalnya kalau tidak dikeraskan nanti ada 2 jamaah yang mundur terus pulang. Lah kenapa? Lah katanya kalau tidak dibaca basmalah itu sholatnya tidak sah, atau ketika dibaca tetapi pelan-pelan itu sholatnya tidak sah, maka daripada tidak sah mending dia pulang. Bapak Ibu, inilah pentingnya kita mengaji ternyata, bahwa ketika kita rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, anak soleh apa boleh rajin menabung, gemar menabung, tidak sombong. Jadi ketika kita sering ngaji, kita menjadi tahu bahwa ternyata sholat kemudian Al-Fatihah dibaca itu rukun, sehingga kemudian wajib. Kalau tidak dibaca maka sholat itu tidak sah. Tetapi basmalah itu ulama beda pendapat, ternyata beda pendapat. Ulama yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah berpendapat kalau imam memimpin sholat membaca Al-Fatihah, basmalahnya dijahar, dikeraskan. Tetapi para ulama dari mazhab Hambaliyah yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Al-Fatihahnya dibaca apa tidak Bapak Ibu? Ya tentu dibaca, tetapi basmalahnya dibaca apa tidak? Dibaca, tetapi sir. Itulah sebabnya kenapa kalau pas kita dulu sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, atau di ketika jalan-jalan ke pundi nika pas belanja kemudian ketika wukuf di Padang Arafah ataupun ketika mabit di Musdalifah, imam membaca Al-Fatihah, bismillahnya dibaca tetapi sir. Nah kemudian Bapak Ibu, ternyata para ulama yang bermadhab Malikiyah yang kita mendapat Imam Malik itu kalau memimpin sholat Al-Fatihahnya dibaca tetapi basmalahnya tidak dibaca. Lalu yang mana yang benar? Yang benar adalah yang sholat, gitu kan? Yang salah yang udur-uderkan dan tidak sholat. Bapak Ibu, sholat dengan membaca Al-Fatihah, basmalahnya dibaca, itu sholatnya sah. Tidak dibaca, basmalahnya tidak dibaca, sah. Dibaca sir, sah. Dibaca jahar, sah. Kemudian Bapak Ibu juga menarik ketika ada seorang ustadz senior di dekat rumah kami di Gentokusuman. Beliau cerita di forum pengajian bahwa pernah suatu ketika beliau dijemput oleh seorang pemuda untuk khutbah sholat Jumat. Kemudian sang ustadz tentunya karena akan khutbah sholat Jumat berpakaian yang rapi, agem batik seperti bapak nika, kemudian pakai sarung serasi sekali, pakai peci, pakai serban. Kemudian untuk membuka suasana, sang pemuda yang menjemput mengatakan begini, Ustadz mohon maaf, Ustadz kok pakaiannya agak kurang islami gitu. Nah sang ustadz kaget loh, maksudnya pripun? Maksudnya bagaimana? Kok Ustadz kok pakaiannya kok agak kurang islami? Nah kemudian ditanya, yang islami yang seperti apa? Ya, yang seperti saya begitu, ya pakai panjang begitu, kemudian agak congklang, tetapi kemudian ada sarungnya sedikit diperlihatkan begitu. Nah kemudian sang ustadz mengatakan, Mas nek jenengan kenal Abu Lahab dan Abu Jahal? Oh ya kenal. Siapa mereka? Ya mereka kan orang kafir yang memusuhi Nabi di zaman Rasul. Kira-kira mereka itu kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Ya kira-kira masuk neraka. Nah Abu Lahab dan Abu Jahal itu pakaiannya agak mirip dengan pakaian yang Anda pakai, cuma lebih mahal karena itu pakaian orang Arab gitu. Saya jadi ingat ketika nonton film Kung Fu Master, Jet Li itu pakainya juga begitu. Nah Bapak Ibu, ternyata ini menarik. Ini bukan saya loh ya, itu Ustaz tadi cerita begitu. Nah ini menarik Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang hanya beda cara berpakaian saja itu membuat orang mengatakan tidak islami. Kemudian ada yang mengatakan bid'ah dan seterusnya. Ini menarik. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, perbedaan pendapat itu ternyata
ya memang ada di tempat kita, tetapi janganlah sampai kemudian membuat kita ini saling menyalahkan dan seterusnya. Tidak hanya masalah itu, yang juga menarik adalah ada seorang bapak yang curhat mengatakan, saya tuh jadi ya kepingin kados jenengan itu. Maksudnya bagaimana? Jenengan nek sekali garwane nek berjalan itu tangannya ini kenapa namanya? Enggak, suami istri Pak. Jadi tangan suami istri itu tangannya begini kalau jalan, gandengannya itu begitu. Jadi yang istri tidak di lengan suami tetapi pegangan begini, mesra sekali. Ke pasar ya begitu, kemana-mana ya begitu, ke toko ya begitu. Nah, tadi ada yang curhat, saya tuh kepengen seperti itu, tetapi istri saya itu nggak pernah mau, bahkan ke masjid pun nggak mau gandengan, nggak mau. Alasannya apa? Ya nek gandengan itu batal, mendadak wudu meneh. Oh, nah ini menarik Bapak Ibu. Nah, apakah memang begitu? Bapak Ibu, ternyata memang ulama ya beda pendapat gitu. Ulama dari mazhab Hanafiyah yang banyak di India, Pakistan, Bangladesh berpendapat bahwa bersentuhan antara suami istri itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Jadi setelah wudu kemudian ke masjid gandengan itu tidak batal. Bahkan berciuman suami istri pun tidak batal. Nah, ada nggak rujukan hadisnya? Ada. Rujukan hadisnya adalah ketika Rasulullah sholat itu beliau menyingkirkan, jadi sholatnya kan di kamar. Nah, beliau menyingkirkan kaki istri beliau yang menghalangi tempat sujud, digeser. Geser itu ya nggak pakai kaki itu, tapi ya pakai tangan begitu, digeser sebentar. Nah, kalau geser kan tentunya menyentuh. Nah, kalau itu membatalkan maka Rasul tidak akan pernah melakukan itu. Kemudian juga Rasul itu sering ya, kalau tidak boleh mengatakan selalu, beliau itu sering kalau akan berangkat ke masjid, beliau mencium istri beliau. Berarti tidak membatalkan. Tetapi para ulama dari mazhab Hambaliyah dan Malikiyah. Hambaliyah di mana? Hambaliyah di Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Libya dan sekitarnya berpendapat bahwa jika bersentuhan itu disertai dengan syahwat, dengan nafsu, maka menjadi batal. Itu pula yang kemudian diyakini oleh para ulama dari mazhab Malikiyah gitu. Tetapi kalau para ulama dari mazhab Syafi'iyah yang banyak ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan sekitarnya berpendapat bahwa bersentuhan dengan non mahram itu siapa? Orang lain ya. Kalau mahram kan orang yang tidak boleh dinikahi, kakak adik, orang tua dan seterusnya. Yang non mahram batal apa tidak? Kalau bersentuhan dengan orang lain itu wudunya batal. Tetapi kalau dengan mahram, dengan suami istri, dengan orang tua, dengan anak itu tidak batal gitu. Nah, dan Bapak Ibu, ini menarik ternyata perbedaan pendapat itu tidak hanya di kalangan para imam ataupun para ulama, tetapi sahabat Nabi pun juga berbeda pendapat. Dan dalam hal kajian halal haram pun ternyata juga ada beda pendapat. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh perbedaan pendapat terkait dengan halal haram atau najis dan tidak najis adalah misalnya begini. Diambus itu bahasa Indonesianya apa? Dicium napa nggih? Nek ibu dicium suami niku napa diambus suami? Bukan toh? Diendus napa nggih? Diendus. Bukan dicium. Diendus. Nek diendus niku napa nggih? Diambus. Niku pripun niku? Jadi mulut anjing atau hidung anjing itu yang basah itu nempel di kulit kita. Itu najis apa tidak? Najis apa tidak? Nah, itu pernah ada orang yang bingung begini. Wah, saya itu nembe galau. Kenapa galau? Tadi itu ikut pengajian, ustadznya mengatakan bahwa diambus anjing atau diendus anjing itu tidak najis. Tidak ada dalilnya
Mana ada ayat Quran yang menyatakan sesungguhnya diambus anjing itu najis, itu tidak pernah ada. Bahkan di buku hadis manapun itu tidak pernah ada hadisnya bahwa diambus anjing itu najis, itu tidak pernah ada. Coba buka Sahih Bukhari Muslim, tidak ada. Di Sahih Muslim tidak ada. Di Al-Ulul Al-Marjan tidak ada. Di Riyadhus Shalihin tidak ada. Di Tanbihul Ghafilin tidak ada. Nailul Awdar tidak ada. Tidak ada. Maka diambus anjing itu tidak najis. Nah, terus niku bingung. Bapak Ibu, pernahkah kita menghadapi kejadian semacam itu? Nah, maka kalau kita ketemu dengan ustadz yang ngajari seperti itu, maka mestinya kita, oh berarti ustadz itu ikut pendapat Imam Malik. Bapak Ibu, Imam Malik itu berpendapat bahwa penentuan najis ataupun tidak, haram maupun tidak itu dikaitkan dengan apa yang ada di Quran dan di hadis, dengan apa yang ada di Quran dan di hadis. Nah, karena tidak ada keterangan tentang ambus mengambus anjing itu najis apa tidak, maka menurut beliau diambus anjing itu tidak najis. Jadi kalau dicium anjing tidak najis, bahkan boleh, ibaratnya boleh membalas mencium begitu kan, karena tidak najis begitu. Itu pendapat dari Imam Malik. Nah, dia berpendapat bahwa hadis yang ada itu adalah hadis ketika seekor anjing meminum air dalam satu bejana, maka air di bejana itu ditumpahkan dan bejananya dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Nah, hadis yang ada itu yang itu. Tetapi kalau tentang ambus mengambus tidak ada, maka tidak najis. Nah, itu pendapat dari Imam Malik. Nah, Bapak Ibu, Imam Malik itu punya murid yang sangat beliau sayangi, murid yang sangat cerdas sekaligus sangat hormat dengan gurunya yang bernama Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i punya pendapat yang berbeda dengan pendapat gurunya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau ada seekor anjing meminum air dari satu bejana, kemudian Rasul menyuruh menumpahkan air dalam bejana itu, maka ada sesuatu di mulut anjing itu yang membuat air itu harus ditumpahkan. Apa itu? Yaitu air liur. Syukran jazilan. Nah, maka air liur anjing itu adalah najis. Nah, itu pendapat dari Imam Syafi'i. Nah, dari mana asal air liur itu? Tentunya dari tubuh anjing. Maka apapun yang keluar dari tubuh anjing adalah najis, baik air liur, air mata, sedih maupun bahagia, umbel, terus sing telingan itu apa? KOPOX. Gini ku, urin, terus kotoran anjing itu semuanya najis. Nah, itu bermula dari hadis tadi itu. Maka kemudian Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Nah, yang menarik adalah antara sang guru yang tidak menajiskan endusan anjing dan sang murid yang menajiskan endusan anjing, bahkan semua cairan termasuk keringat yang keluar dari tubuh anjing. Jadi ada pendapat begitu, ternyata tidak membuat beliau berdua saling memusuhi, tidak membuat beliau saling mencela, tidak membuat beliau berdua saling menyalahkan. Ini menarik. Justru beliau berdua mengajarkan pada kita semuanya bahwa apabila ada persamaan pendapat, maka mari kita saling menguatkan sesama muslim. Sekali lagi, apabila ada persamaan di antara kita sesama muslim, maka mari kita saling menguatkan. Tetapi ketika ada perbedaan, mari kita saling memaafkan. Tidak perlu saling mencela dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, panjenengan nanti mengidak telek itu apa bahasa Indonesia? Menginjak kotoran ayam, telek lencung misalnya begitu. Niku jani najis napa mboten niku? Atau tidak sengaja pas badhe tindak masjid niku ngidak teletong sapi. Niku secara syariat batal mboten wudune, utawi najis napa mboten? Kotoran ayam niku najis napa mboten? Kotoran sapi niku najis napa mboten?
Kotoran kambing najis apa mboten? Kotoran onta najis apa mboten? Bapak Ibu, alhamdulillah kita hadir. Dulu pernah kita bahas ya, ketika kita membahas tentang urin onta sebagai obat. Ada hadis yang menarik. Bapak Ibu, memang ulama beda pendapat. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa kotoran binatang semuanya najis, tidak terkecuali. Nah, hadis yang dipakai sebagai rujukan adalah hadis-hadis tentang keumuman kenajisan urin. Contohnya Rasulullah dengan para sahabat pernah melewati suatu makam atau kuburan begitu, kemudian beliau berhenti, kemudian beliau berdoa, kemudian mengambil pelepah batang kurma, kemudian membelahnya jadi dua, kemudian diletakkan di dua kuburan. Rasul kemudian ditanya, kenapa panjenengan kok melakukan itu? Nah, kemudian Rasul menjelaskan, ini yang satu itu keduanya sedang diadab, sedang diadab. Yang satu diadab karena kalau pipis itu tidak pernah istinja. Kalau pipis mboten nate wawe. Bahkan barangkali nek bahasane Kyai Anwar Zahid itu nek pipis itu ngangge obat. Ini diobat tabitke maksudnya ngoten niku. Nek jaman riyen lho, niku jaman riyen sopir bis, sopir truk, niku rak ngoten niku to nek ajeng ngoten niku mboten ten pom bensin tetapi mandek minggir terus delik ten samping ban jaman riyen lho. Saat ini pun mboten nonton. Soalnya saat ini nang sopir-sopir niku nggih pun sami ngaji. Nah, jadi ternyata kenapa mereka diadab? Karena mereka ketika pipis itu tidak istinja. Nah, dari situ ditunjukkan bahwa kalau urin itu adalah najis. Kemudian ada juga hadis yang lain, misalnya ada seorang Arab Badui yang turun dari gunung kemudian masuk ke masjid kemudian pipis. Kurang ajar toh nggih. Tapi nek Bapak Ibu misalnya ada orang pipis dan begini nah jenengan pripun? Niki jembenang sedaya terus diantemi to niku. Zaman dulu juga begitu. Para sahabat itu akan menghardik, bahkan akan memukul orang itu, tetapi kemudian dicegah oleh Rasulullah. Dia mengatakan biarlah dia menyelesaikan hajatnya, kemudian ambillah setimba air, kemudian guyurlah. Nah, itu menunjukkan bahwa urin manusia adalah najis. Nah, dengan keumuman hadis tentang kenajisan urin itu, kemudian para ulama, sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa kotoran binatang itu semuanya adalah najis. Tetapi para ulama dari mazhab Malikiyah, kemudian Hanafiyah, Ambaliyah, dan sebagian Syafi'iyah berpendapat kotoran binatang yang dagingnya haram itu kotor dan najis. Tetapi kotoran binatang yang dagingnya halal itu kotor tetapi tidak najis. Ulangi Bapak Ibu, kotoran binatang yang dagingnya haram seperti kotoran babi, kotoran anjing itu najis, kotor dan najis. Tapi kotoran binatang yang dagingnya halal itu kotor tetapi tidak najis. Nah, apakah ada rujukan hadisnya? Ada. Di antaranya dari Anas bin Malik, beliau berkata beberapa orang dari Uqal atau Urainah datang ke Madinah. Kemudian mereka tidak tahan dengan udara Madinah yang dingin. Bapak Ibu, panjenengan tentu pirsa di bulan-bulan Desember itu kan matahari ada di selatan, sedangkan Madinah itu kan di utara. Kalau panjenengan di Madinah sholat itu menghadap kemana? Ke selatan, karena Mekah ada di selatan. Jadi Madinah itu di utara, Mekah di selatan. Nah, karena di utara kemudian matahari di selatan, Desember itu matahari paling ujung selatan. Maka Madinah itu udaranya dingin, bisa 10 derajat kira-kira, jadi sejuk begitu, bukan dingin, sejuk. Nah, orang-orang Uqal atau Urainah ini tidak tahan dengan dinginnya udara Madinah, kemudian mereka sakit perut. Nah, kemudian diceritakan ke Rasulullah, dan Rasulullah kemudian memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan urin unta, air kencing dan susu unta untuk mengobati.
Nah, di hadis yang lain Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam kencing unta dan susunya itu bisa untuk mengobati sakit perut mereka yang bermasalah dengan perutnya. Hadis saya dari Imam Ahmad atau Broni dan atau Hawi. Nah, Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa urin unta itu tidak najis. Kalau itu najis, maka Rasul tidak akan menyuruh meminum air kencing unta. Kemudian ada hadis yang lain dari Jabir bin Samurah. Beliau berkata, ada seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah SAW, apakah kami harus berwudu karena makan daging kambing? Beliau menjawab, jika kamu berkehendak maka berwudulah, dan jika kamu tidak berkehendak maka janganlah kamu berwudu. Nah, dia nanya lagi, apakah harus berwudu karena makan daging unta? Beliau kemudian menjawab, ya, berwudulah disebabkan makan daging unta. Kemudian dia bertanya lagi, apakah aku boleh sholat di kandang kambing? Maka beliau Rasul menjawab, ya boleh. Nah, kemudian dia bertanya lagi, apakah aku boleh sholat di kandang unta? Beliau Rasul menjawab, tidak boleh. Hadis dari Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa maaf kalau kita uraikan ya, makan daging kambing apakah harus wudhu? Jika engkau pengen wudhu silahkan, jika tidak silahkan. Kenapa? Bapak Ibu nate dahar daging kambing. Berapa orang yang pernah dahar daging kambing? Berapa orang? Yang pernah dahar daging kambing berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dahar daging kambing itu panjenengan gembrobios napa mboten? Mboten. Kenapa mboten? Karena yang didaharannya sedikit. Gitu. Anak zaman Nabi dulu para sahabat yang namanya dahar daging kambing itu ya seonggok daging itu gede sekali. Maka setelah makan daging kambing badan itu jadi anget, gembrobios. Kadang-kadang besok mboten sadar niku sok kepengin ngentut bareng ngoten niku. Maka jika pengen wudhu silakan wudhu, kalau tidak pun nggak apa-apa. Bapak Ibu pernah dahar daging unta? Berapa orang yang pernah makan daging unta? Angkat tangan. Pernah? Ya pernah. Banyak apa sedikit? Sedikit. Gembrobios apa mboten? Mboten. Kenapa kok mboten? Karena sedikit. Karena sedikit. Nah, kalau zaman Rasul dulu ya kalau orang makan daging unta ya banyak, maka gembrobios, panas tubuhnya. Maka Rasul mengatakan ya setelah makan daging unta ya wudu begitu, biar seger. Bukan kemudian batal, tidak, tapi biar seger. Kemudian tadi nanya, sahabat ini bertanya, apakah boleh sholat di kandang kambing? Rasul mengatakan, ya boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa kotoran kambing itu suci. Kotoran kambing itu suci. Kalau kotoran kambing itu najis, maka Rasul akan melarang orang tadi sholat di kandang kambing. Jelas sekali. Lalu kemudian hadis tadi diakhiri dengan pertanyaan, apakah aku boleh sholat di kandang unta? Rasul mengatakan tidak boleh. Nah, apakah kotoran unta itu najis? Tidak. Itu maknanya begini Bapak Ibu, kalau kita sholat di kandang kambing, kemudian pas kita mau sujud kok ada kambing, ya kita bisa geser ke kanan 1 langkah. Kalau kambingnya ikut ke kanan, kita bisa geser ke kiri 1 langkah. Nek piyambake melu geser ke kiri, nggih ampun kanan kiri malah mengkados tiang joget. Nah, ya sudah, kambingnya disingkirkan saja. Apakah badannya digeser atau telinganya dijewer kan minggir. Kemudian kita sujud. Nah, kalau ontanya tidak mau minggir terus kita bagaimana? Napa nggih nyurung-nyurung unta? Karena malah susah niku mengke. Nek ontane kemudian minggir terus kita sujud, ontane lali terus balik melih malah kepidak, malah cilaka niku. Genyuk-genyuk niku napa ternyata orang sujud misalnya begitu. Ontane kaget terus ngelimpang, salat ketindihan onta niku malah bahaya to niku. Pramila Rasulullah melarang salat di kandang onta. Ada hadis yang lain yang menguatkan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa kotoran binatang yang dagingnya suci itu tidak najis adalah hadis dari Anas bin Malik. Beliau berkata, sebelum masjid dibangun, Nabi SAW sholat di kandang kambing. Hadis saya di Imam Bukhari. Nah, Bapak Ibu, di zaman Rasul dulu, apakah tidak ada tempat lain
yang lebih layak untuk sholat. Ada apa tidak? Ada, tentu ada. Tetapi kenapa Rasul sholat di kandang kambing itu menunjukkan bahwa kotoran kambing tidak najis, dan Rasul barangkali kepingin menunjukkan bahwa kotoran kambing itu tidak najis. Ya barangkali sebelum dia sholat disapu dulu, misalnya disapu dulu. Oh iya, disapu dulu. Tetapi Bapak Ibu mohon maaf, kambing itu kalau pengen pipis atau pengen pup itu ke kamar kecil dulu atau ya di situ? Ya kan di situ. Nah mungkin disapu dulu, ya oke lah disapu, tetapi kan tidak dipel, lantainya juga tanah. Tapi sekali lagi itu menunjukkan bahwa kotoran kambing itu kotor tapi tidak najis. Nah lalu bagaimana, kita ikut pendapat yang mana? Ya monggo, panjenengan atau kita mantep ikut yang mana, monggo. Itu masalah yang tidak terlalu besar, masalah yang biasa saja dan tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau kita mantep itu najis, nggih monggo. Kita mantep tidak najis, nggih monggo. Tidak perlu sampai kemudian hanya gara-gara masalah itu kita sampai menyalah-nyalahkan saudara kita, sampai mengkafirkan dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang lain Bapak Ibu, daging babi niku najis napa mboten? Daging babi niku najis napa mboten? Yang berpendapat najis angkat tangan. Yang berpendapat tidak najis angkat tangan. Bapak Ibu, para ulama sepakat bulat dan tidak berbeda pendapat bahwa daging babi itu najis. Nah, daging babi ataupun bagian yang basah dari babi itu termasuk najis ringan, najis sedang, atau najis berat. Najis berat itu pendapat dari Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa lawang anjing saja, anjing yang tidak disebut haram di Quran maupun di hadis itu harus diperlakukan seperti itu. Artinya ketika anjing itu meminum air dari satu bejana, maka airnya ditumpahkan, kemudian dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Itu menunjukkan bahwa bagian yang basah dari anjing itu adalah najis. Nah anjing saja seperti itu, apalagi babi yang disebutkan haram sampai 4 kali di Al-Quran, maka itu lebih najis lagi. Maka penajisan daging babi ataupun bagian yang basah dari babi ke level najis berat itu adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Nah yang menarik adalah Bapak Ibu, saya pernah bertanya ke teman, beliau orang Libya. Saya nanya begini, Mas, namanya Nasir Asin, teman kuliah dulu, dia orang Libya. Kemudian saya nanya, Mas, kalau piring barusan dipakai untuk makan daging babi, itu cara nyucinya bagaimana? Cara mencucikannya bagaimana? Dia mengatakan begini, ya dicuci saja dengan air dan deterjen atau sabun cuci piring. Sabun cuci piring contohnya pun apa? Sunlight, mama loreng. Mama lain boleh, kalau mama lain nggak boleh. Ada mama lain. Mama lain itu kan artinya lain. Ibu yang lain. Jadi dicuci hingga hilang sifat-sifat najisnya begitu. Nah kemudian saya nanya ke teman yang lain lagi yang juga orang Libya, beliau mengatakan ya memang seperti itu cara mencuci piring, sendok, garpu, pisau yang kena najis babi itu dicuci dengan air dan deterjen atau sabun hingga hilang sifat-sifat najisnya. Oh iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ternyata para ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa bagian yang basah dari babi itu adalah najis berat. Tetapi para ulama dari mazhab Hambaliyah, para pengikut Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa najis babi itu bukan najis berat tapi najis sedang gitu.
Nah, kita ikut pendapat yang mana? Ya monggo saja, yang mantap yang mana ya. Yang jelas babi adalah najis. Kemudian yang lain Bapak Ibu, saya dulu pernah matur di materi khamr, cuka itu halal, tetapi cuka yang dibuat dari khamr itu haram. Kenapa demikian? Karena ada hadis ketika Abu Thalha bertanya kepada Rasul tentang anak kecil yang mendapatkan warisan khamr. Dia bertanya, ya Rasul, ini ada anak kecil, ada anak yatim yang dapat warisan khamr, ini bagaimana? Nah, Rasul kemudian mengatakan, tumpahkan ia. Maksudnya bukan tumpahkan anak itu, tapi tumpahkan khamr itu. Nah, kemudian Abu Thalha berpikiran, kayaknya kok eman-eman ya. Kan khamr itu kan bisa dibuat menjadi cuka. Bapak Ibu, memang cuka itu bisa dibuat dari minuman keras, dan itu sudah lama memang seperti itu, bisa dibuat memang seperti itu. Nah, tetapi kemudian ketika beliau bertanya kepada Rasul, apakah tidak boleh kalau khamr ini aku buat menjadi cuka? Rasul mengatakan, lah, tidak boleh. Nah, maka hadis ini dipakai sebagai rujukan para ulama Syafi'iyah bahwa cuka itu halal, tetapi cuka yang dibuat dari minuman keras itu hukumnya adalah haram. Rujukannya adalah hadis tadi. Namun yang menarik Bapak Ibu, ternyata fatwa semacam ini banyak dipegang oleh para ulama dari mazhab Syafi'iyah. Nah, para ulama dari mazhab Hambaliyah di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, di Qatar, Bahrain, Libya itu berpendapat berbeda. Mereka berpendapat bahwa halal dan haram itu salah satunya adalah ada atau tidak adanya efek khamr, efek memabukkannya. Karena yang diharamkan adalah yang memabukkan. Hadisnya sangat jelas, yaitu setiap makanan atau minuman yang memabukkan itu disebut sebagai khamr. Setiap makanan atau minuman yang memabukkan itu disebut sebagai khamr. Itu hadis dari Umar bin Khattab ya. Dia menceritakan bahwa Rasul mengatakan semacam itu. Tetapi ada pula hadis dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan bahwa Rasul bersabda, setiap yang memabukkan itu berarti khamr, dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Jadi yang diharamkan adalah segala sesuatu yang memabukkan. Nah, cuka ternyata kalau dikonsumsi itu tidak memabukkan. Maka cuka yang dibuat dari minuman keras itu hukumnya adalah halal. Itu menurut para ulama dari mazhab Hambaliyah. Maka Bapak Ibu, sekali lagi fatwa dan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa cuka yang dibuat dari khamr itu hukumnya haram. Contohnya adalah wine vinegar, spirit vinegar, kemudian sherry vinegar, balsamic vinegar itu haram. Itu adalah pendapat dari para ulama bermadzhab Syafi'iyah. Tetapi para ulama dari madzhab Hambaliyah di Timur Tengah berpendapat itu tidak haram. Kenapa tidak haram? Karena tidak memabukkan. Dan yang menarik Bapak Ibu, ternyata tidak sedikit coklat di Bin Dawud, di sekitar Masjid Nabawi, juga di Miswalah itu ada supermarket Bin Dawud ya. Jadi panjenengan besok kalau pas tidak ke Makkah lagi, misalnya lewat di Miswalah itu ada supermarket Bin Dawud, ternyata di sana ada coklat-coklat impor yang mengandung minuman keras. Ada tambahan whisky, ada wine dan yang lain. Tetapi kemudian kenapa kok diizinkan masuk dan tidak diharamkan? Karena ternyata memang coklatnya tidak memabukkan, produk akhirnya tidak memabukkan. Tetapi para ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat khamr itu tidak boleh ditambahkan pada makanan, tidak boleh ditambahkan pada minuman, tidak boleh ditambahkan pada roti, tidak boleh ditambahkan ketika masak bakmi dan seterusnya, meskipun sedikit. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda, setiap makanan atau minuman yang bisa memabukkan atau menutup akal pikiran itu kalau dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka meskipun sedikit pun itu diharamkan, meskipun hanya segenggam telapak tangan pun diharamkan.
Nah, maka para ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat arak masak itu diharamkan. Di bakmi yang dimasak dengan tambahan arak masak, kemudian roti yang dimasak menggunakan rum, itu diharamkan oleh para ulama dari mazhab Syafi'iyah. Tapi dari mazhab Hambaliyah tidak mempermasalahkan. Kira-kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan membuat kita jadi lebih tenang. Dan sekali lagi monggo nanti kita saling mengingatkan dan berupaya semaksimal mungkin menenteramkan tetangga kita. Kalau ada yang congkrah, mari kita tenangkan. Dan sekali lagi, sesama muslim itu kalau ada persamaan maka mari kita saling menguatkan, dan ketika ada perbedaan pendapat maka mari kita saling memaafkan. Demikian, mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.